Perkenalkan, saya Felix Nathanael dari Dokter Muda, bagian program studi profesi dokter, bagian ilmu kedokteran jiwa, Fakultas Kedokteran, Universitas Samratulangi, Manado. Dan saya akan membawakan topik ketahanan mental pada dokter internship. Jadi dokter internship ini terdapat realitas di masa transisi di mana terjadi perubahan mendadak dari mahasiswa yang sebelumnya mengalami pengawasan ketat menjadi praktisi klinis sendiri, sehingga memicu tinggi terjadinya gangguan mental. Sekitar 29,7% dari dokter internship mengalami stres kerja, 39,9% mengalami kecemasan, dan 26,2% menunjukkan gejala depresi. Kemudian ketahanan mental sendiri itu menurut Handoyo ada terbagi menjadi 4, yaitu determination atau keteguhan hati, endurance atau daya tahan, adaptability atau adaptasi, dan juga recuperability atau pemulihan. Nah, kemudian ada juga pilar untuk membentuk ketahanan diri, di mana yang pertama itu untuk regulasi emosi dan kontrol impuls, kemudian yang kedua juga untuk fleksibilitas kognitif dan juga optimisme, dan yang ketiga adalah empati dan harga diri. Berikutnya untuk patofisiologi stres kronis dari model psikososial. Jadi dari stresor lingkungan kerja itu membuat hipotalamus untuk melepaskan hormon kortikotropin release hormon, kemudian menyebabkan pituitari mengeluarkan sekresi hormon ACTH, menyebabkan korteks adrenal produksi glukokortikoid, dan menyebabkan juga dampak pada neurotoksik, sehingga hasilnya penurunan konsentrasi kognitif dan juga memori, dan memicu depresi dan juga riset klinis. Dan bahaya ini sebenarnya adalah lingkaran setan depresi klinis, yaitu dari stres kerja kronis menjadi gejala depresi dan cemas, sehingga menyebabkan penurunan fungsi kognitif dan menyebabkan kesalahan medis dan juga kelalaian yang akan berputar secara terus-menerus. Prevalensi depresi ini mencapai 77% pada fase akhir internship. Kemudian yang kedua itu yaitu kelelahan emosional, depersonalisasi, dan juga penurunan prestasi diri. Dan yang ketiga ada trauma ruang kritis, di mana kurang dari 3 bulan itu bisa terjadi adjustment disorder, munculnya gejala emosi perilaku yang mengganggu fungsi kerja dalam 3 bulan setelah paparan stresor. Berikutnya untuk strategi mekanisme coping bisa ada adaptif dan juga disfungsional. Untuk yang aktif itu bisa problem focus coping dan juga emotion focus coping. Untuk coping disfungsional ada penyangkalan, ada pelarian, dan juga ada kritik diri. Untuk 3 faktor penentu, pertama faktor individu dari bios dan psikis setiap individu, kemudian untuk faktor lingkungan, dan juga ada juga faktor sosial, yaitu dukungan dari interpersonal. Kemudian untuk pendekatan dan intervensi yang bisa dilakukan ada CBT, Cognitive Behavioral Therapy, ada MBI, Mindfulness Based Intervention, latihan belaskan diri, dan juga pendekatan kultural dan modul digital. Sekian untuk penjelasan dari saya. Terima kasih.